banyak sesuatu yang membuat orang mungkin depresi, kecewa, patah hati. Untuk kalian yang mungkin punya rencana untuk menikah dan harus ditunda, kalau ada di antara kalian yang meng-apply visa untuk join spouse kalian atau pacar kalian pun harus tertunda. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Welcome di channel Kak Sas dan welcome back yang udah biasa nongkrong bersama Kak Sas di channelnya Kak Sas dan Mas Casey dan keluarga ya. Hari ini tanggal 31 Desember 2020 di Indonesia mungkin sudah malam ya, ini hampir countdown. Kalau di sini masih pagi, jadi Kak Sas masih ngopi. Karena ini masih 2020, Kak Sas mau share dengan kalian journey Kak Sas tahun 2020 ini. Dan mungkin di antara kalian ada yang bisa identifikasi dengan apa perjalanan Kak Sas di tahun ini yang tidak tahun ini benar-benar berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Oke, first of all, tahun ini pandemi mulai dari bulan Maret ya di Amerika, di bagian negara Kak Sas, di negara Minnesota ya. Itu mulai work from home di bulan Maret dan mulai belajar distance learning untuk Dedek Johan, dan Kak Sas menyesuaikan diri sebagai seorang mama dan homeschooling. It wasn't easy guys, it wasn't something that is natural ya. Kita sebagai orang tua bukan dilatih untuk menjadi seorang guru dan jadi orang tua. Itu sesuatu yang different. Beda kalau udah biasa homeschooling, mungkin lain ya. Karena ada ekspektasi dari sekolahnya Dedek yang dimana meminta untuk kita untuk mengirimkan hasil-hasil kerjaan Dedek harus on time. Jadi ada expectation ya dari sekolahnya. Kalau homeschooling yang sudah homeschooling biasa yang Kak Sas lakukan setelah sekolah tahun kemarin selesai, sekarang Kak Sas doing homeschooling yang Kak Sas punya sendiri. Jadi Kak Sas tidak ada ekspektasi dari instansi lain. Jadi Kak Sas buat tesnya sendiri dan semuanya buat sendiri, cuman kurikulumnya Kak Sas beli. Jadi kita kalau mau libur juga bisa kapan aja, yang penting kerjaan kita ada. Dan nanti kalau Dedek mau ambil tes biar tahu di kelas mana, kalau mau masuk sekolah lain jadi ada rekornya ya, ada kayak rapotnya gitu. Jadi lebih leluasa Kak Sas sebagai seorang mama, dan juga bisa lebih nurturing, tidak mengikuti deadline seperti kalau di distance learning. Oke, itu penyesuaian diri dalam jadi banyak masa-masa adjustment atau adaptasi ya di tahun ini. Dan adaptasi itu nggak begitu mudah juga ya kalau kita nggak biasa adaptasi. Hari-hari kita tuh rutin, bangun pagi, siapkan peralatan sekolah anak, breakfast, terus get ready for work, and then drop anak di tempat sekolah, terus kerja, terus itu adaptasi yang kita stay di rumah dan kita masih diharapkan untuk juga bekerja dan mengasuh anak dan segala macamnya ya. Itu sebagai adult ya, orang dewasa. Begitu juga dengan anak-anak, adaptasi itu nggak mudah. Kalau anaknya sudah biasa, setelah beberapa bulan gitu, it's gonna be okay. But pertama-tama di bulan pertama, di saat kita mulai distance learning untuk anak-anak, itu sesuatu adaptasi. Bisa memberikan anak-anak lebih anxietas, lebih depresi mungkin, karena tidak bisa melihat teman-temannya, gurunya, karena gurunya kan figur yang mereka temu tiap hari ya. Setelah distance learning mereka nggak melihat mereka. Jadi itu suatu perubahan juga. Dan setelah work from home adjusted, mencari kesibukan lain dan mencari koneksi secara virtual, secara di dunia maya, sosmed, banyak sesuatu yang membuat orang mungkin depresi, kecewa, patah hati.
untuk kalian yang mungkin punya rencana untuk menikah dan harus ditunda, kalau ada di antara kalian yang meng-apply visa untuk join spouse kalian atau pacar kalian pun harus tertunda. Sepertinya hidup itu kayak pause for a while, berhenti sebentar. Dan kita tidak tahu kapan pause-nya itu akan berhenti, karena kita tidak in control gitu ya. Di saat kita tidak in control, what people do usually, they will try to do all sorts of things, akan membuat hal-hal yang lain untuk merasa in control, padahal itu sebuah ilusi. Kalau kita merasa in control selalu, itu ilusi, kita tidak punya control. Apalagi dengan pandemi ini, not in our control. What we can control is our environment, what we are feeding ourselves, apa yang kita makan secara fisikal, secara mental, secara spiritual. That's very important for us. Sangat penting untuk memerhatikan apa yang kita konsumsi secara fisik, secara spiritual, dan secara psikologis. Jadi di musim-musim pandemi pertama, Maret, April gitu ya, Mei, Mas Casey sama Kak Asas itu melihat banyak perkembangan, berita-berita, akhirnya itu kayak exhausted gitu, tired, merasa capek lihat berita. Akhirnya habis itu udah nggak lihat berita, perkembangan berapa gitu, udah stop. Terus kita fokus, kita shift apa yang kita bisa untuk buat untuk keluarga kita, biar agar sehat, dan untuk perkembangan anak kita, perkembangan secara fisik, secara psikologis, secara spiritual. Terus kita belajar berkebun, punya ternak. Jadi kita belajar sesuatu untuk menyibukkan diri, untuk distressing, untuk hiburan, dan pelajaran baru. Terus habis itu, oh ya, omanya Mas Casey meninggal di bulan Mei ya, saya hampir lupa. Omanya Mas Casey meninggal di bulan Mei. Itu sangat sedih sekali untuk kita, karena kita nggak bisa datang ke acara penguburan omanya. Mas Casey masih sedih sampai sekarang karena merasa gak bisa say goodbye to omanya beliau ya. Saya sedih ngomong juga rasanya gimana gitu ya. Tapi summer ini, bulan Juni, kita mengunjungi cemetery atau kuburan oma beberapa kali, dan kita say goodbye. Meskipun oma sudah di surga, tapi itu lebih untuk kita ya, biasanya untuk say goodbye kepada loved ones itu lebih untuk kita ada rasa closure atau penutupan chapter gitu. Terus iya, oma meninggal. Terus Agustus, akhir Agustus, kakak miscarriage atau keguguran dalam bahasa Indonesia. Jadi awal Agustus kakak hamil, akhir Agustus kakak keguguran, dan September, Oktober itu bulan-bulan yang agak stres banget, agak sedih lah ya, berduka, kehilangan ya. Terus November Kak Asas bounce back, merasa lebih baik, merasa lebih oke lagi, dan gimana ya, lebih tidak berduka lagi. Masih berduka tapi kan lain gitu, sudah adaptasi. Anyway, itu yang Kak Sas mau ceritakan sedikit. Dan November Kak Sas sama Mas Casey ulang tahun perkawinan yang ke-16, dan Desember Natal, Christmas di sini biasa aja. Kak Sas bikin lunch, makan siang bersama keluarga, mama dan papanya Mas Casey, karena beliau ini dalam bubble kita. Maksudnya bubble kita, papa dan mama tidak akan mengekspos diri mereka untuk mendapatkan virus. Jadi kita bisa dalam bubble, safe bubble gitu ya. Jadi kita tidak harus memakai masker di sekeliling mereka. Kan sebelumnya kita harus pakai masker, harus menjauhkan diri. Sekarang kita bisa masuk ke rumah beliau, dan mereka bisa masuk ke rumah kami. Begitu. Terus ya begitu, tidak terasa hampir setahun sudah work from home, dan tidak terasa
tahun ini banyak kekecewaan dan banyak adaptasi dan juga banyak berkahnya juga. Karena pandemi ini Kak Sas bisa menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu penting dalam arti kadang-kadang kita nggak ada rasa control ya, kita nggak ada control. We don't have control about the pandemic, but we have control what we can do. We have control what we can do to make life easier, to make life a little bit more normal, karena tahun ini adalah tahun yang tidak normal. Dan tidak apa-apa kita merasa kecewa atau merasa patah hati, merasa sedih, itu bagian dari kehidupan. It's okay to be sad, it's okay to be disappointed. Kita harus mengakui, it's okay. But we'll have to get up, we'll change, and hopefully that things will get better. And if things doesn't get better, kalau tahun depan nggak akan bagus lagi, and that's okay. Kita bisa berharap yang terbaik. Kalau apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita akan okay, karena kita akan menerima. Kita belajar untuk resilient means kalau pohon kena angin ya. Kalau resilience itu kayak bisa melengkung sini ke sana, tidak langsung patah ya. Kalau patah itu karena tidak fleksibel. Jadi kita belajar untuk fleksibel. Tahun ini pelajaran yang Kak Sas pelajari adalah being flexible. Tahun depan kita lihat lagi. Untuk kalian bagaimana? Apakah kesedihan kalian tahun ini? Komen di bawah list apa kesedihan kalian biar itu tidak terbawa ke tahun 2021. It's okay to be sad, it's okay to be disappointed, it's okay to be kecewa, it's okay to be sedih. Tetapi kita bisa berdoa dan berharap tahun depan akan lebih baik. Dan kalau tidak baik, kita akan bisa menghadapi dengan kuat karena kita punya Tuhan. Alright guys, sampai sini dulu. Terima kasih udah stay tune di channel Kak Sas. Terima kasih udah ngikutin channel Kak Sas. Dan terima kasih untuk persahabatan kalian, pertemanan kalian, seduluran kalian. Kak Sas bener-bener hargai semua kalian yang nonton di YouTube Kak Sas, karena Kak Sas membuat YouTube ini untuk komunitas dan untuk share tentang kebudayaan dan kehidupan simple dan sederhana Kak Sas dan keluarga di sini. Semoga Tuhan memberkati. Happy New Year 2021. Selamat tahun baru. God bless. Bye bye.